Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Denny Agung Santoso, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah konsep matematika, serta teman-teman kelas 2F program studi PGSD yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Sauneha Faradila dengan nomor NIM 202133251 selaku moderator yang akan memandu jalannya kegiatan presentasi kelompok 4 pada hari ini yang bertema fungsi dan relasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Dwi Rukmana Fitriyanti dengan nomor NIM 202133215. Yang kedua, Nazifah Maratus Ahadiyah dengan nomor NIM 202133222. Ketiga, Indra Wikarna dengan nomor NIM 202133239. Dan terakhir, Erdea Widiani dengan nomor NIM 202133256. Marilah kita buka presentasi pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Indra Wikarna. Kepadanya dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Indra Wikarna. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi. Fungsi adalah istilah dalam matematika untuk menggambarkan hubungan suatu antara dua buah himpunan. Ada 3 jenis fungsi yang akan kita pelajari. 1. Relasi, 2. Fungsi atau pemetaan, 3. Korespondensi satu-satu. Relasi. Suatu fungsi bisa dinyatakan dalam bentuk yaitu satu diagram panah yang ditunjukkan pada gambar A dan B. A digambarkan dalam domain, B kodomain 1, 2, 1, 3, 1, 4 2, 3, 2, 4 3, 4. Rangnya digambarkan dalam huruf 1. Diagram Kartesius yang ada di sebelah kanan. 3 himpunan pasangan berurutan 1,2, 1,3, 1,4, 2,3, 2,4, 3,4. Berapa istilah penting? Domain, daerah asal. Kodomain, daerah hasil, tempat di mana hasil dari relasi atau fungsi mungkin ditemukan. Rank atau bayangan, hasil dari suatu relasi atau fungsi. Contoh, tentukan domain, kodomain, dan rank dari diagram panah di bawah. Domain digambarkan dalam gambar A 1, 2, 1, 3, 1, 4. Nomor 2, 2, 3, 2, 4, 3, 3, 4. Kodomain digambarkan dalam huruf B dan rank huruf 1. Mencari domain, kodomain, dan rank. Dari diagram panah di bawah ini sebutkan daerah asal, daerah hasil, dan hasilnya. 26, 210, 36, 39, 510, 66. Hasilnya 7 dan 11. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ardea. Baik, saya akan melanjutkan materi
yang telah disampaikan oleh Indra Wikarna. Baik, saya Ardia Widiani akan menyampaikan materi tentang menyatukan suatu relasi. Diketahui dua buah himpunan A, 1, 3, 5, 7, dan B, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Hubungan dari himpunan A ke B adalah lebih kecil dari. Nyatakan relasi tersebut dalam diagram panah. A lebih kecil dari B. 1 lebih kecil dari 3, 1 lebih kecil dari 4, 1 lebih kecil dari 5, 1 lebih kecil dari 6, 1 lebih kecil dari 7, 1 lebih kecil dari 8. Selanjutnya 3. 3 lebih kecil dari 4, 3 lebih kecil dari 5, 3 lebih kecil dari 6, 3 lebih kecil dari 7, 3 lebih kecil dari 8, dan selanjutnya anggota 5 lebih kecil dari 6, 5 lebih kecil dari 7, 5 lebih kecil dari 8, dan anggota selanjutnya 7 lebih kecil dari anggota 8. Himpunan pasangan berurutan, yaitu 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 3,4, 3,5, 5,6, 5,7, 5,8, dan 7,8. Selanjutnya yaitu menyatukan suatu relasi. Diketahui diagram kartesius seperti di bawah, tentukanlah relasi yang dibentuk. Enam, 0, 7, 1, 8,2, 9,3, dan 10,4. Nyatakan dalam pasangan berurutan. 6,0, 7,1, 8,2, 9,3, 10, dan 4. Nyatakan dalam diagram panah. Dominan A, anggota A 6 ke 10, 6 ke 0, 7 ke 1, 8 ke 2, 9 dari 3, 10 ke 4. Materi selanjutnya yaitu menyatakan suatu relasi. Jika diketahui himpunan pasangan berurutan berikut 2,6, 3,9, 4,12, dan 5,15. Nyatakan relasi itu dengan diagram panah. Yaitu K beranggotakan 2, 3, 4, dan 5, dan L beranggotakan 6, 9, 12, dan 15. Apakah relasinya? K merupakan sepertiga dari L. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Nazifah. Baik, saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh RDA. Saya Nazifah Maratus Adia dengan NIM 202133222. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menyatakan suatu relasi. Dari diagram panah di bawah ini, tentukanlah relasi yang dibentuk, nyatakan dalam pasangan berurutan. Dalam menentukan relasi yang dibentuk, berbeda dengan soal-soal yang sebelumnya. Kalau di sini mungkin tidak akan lebih dari atau kurang dari atau dikalikan, karena 2 bisa saja faktor dari A merupakan faktor dari B. 2 faktor dari 6.
2 merupakan faktor dari 10, bisa. 3 merupakan faktor dari 6, bisa. 3 faktor dari 9, bisa. Dan 5 faktor dari 10, bisa. 6 faktor dari 6 juga bisa. Nyatakan dalam pasangan berurutan. 2,6, 2,10, 3,6, 3,9, 5,10, dan yang terakhir 6,6. Materi selanjutnya adalah fungsi atau pemetaan. Pemetaan merupakan salah satu jenis relasi yang dimiliki suatu syarat. Syarat suatu relasi bisa disebut pemetaan adalah setiap anggota domain memiliki satu pasangan. Bisa diambilkan contoh pada gambar berikut. Satu memiliki pasangan 1, 2 memiliki pasangan 5, 3 memiliki pasangan 1, 4 memiliki pasangan 3, dan 5 tidak memiliki pasangan. Berarti ini bukan pemetaan atau bukan fungsi, karena suatu relasi bisa disebut pemetaan dikarenakan di setiap anggota domain memiliki satu pasangan. Diambil lagi contoh berikut. 2 memiliki 2 pasangan, berarti sudah dikatakan tidak pemetaan atau bukan fungsi. Dan contoh yang terakhir ada 2 memiliki pasangan 3, 3 memiliki pasangan 3, 5 memiliki pasangan 3, 7 memiliki pasangan 9. Di sini di hasil kodomain boleh 3 gini, boleh, karena syaratnya adalah setiap anggota domain berarti memiliki satu pasangan. Berarti ini dikatakan pemetaan atau fungsi. Diambilkan contoh, dari diagram panah di bawah ini, tentukan mana yang merupakan pemetaan, mana yang merupakan relasi. Berikut, A memiliki pasangan 1, E memiliki pasangan 1, O memiliki pasangan 1, U memiliki pasangan Z, I memiliki pasangan 1. Berarti ini dinamakan pemetaan. Ini merupakan pemetaan. Yang kedua, A memiliki pasangan 1, E memiliki pasangan 2. Berarti ini bukan pemetaan, melainkan relasi. Contoh kembali, dari diagram panah di bawah ini, tentukan mana yang merupakan pemetaan, mana yang merupakan relasi. Ini 2 memiliki 2 pasangan, berarti sudah dikatakan bahwa ini merupakan bukan pemetaan, tetapi relasi. Yang kedua, 2 memiliki 1 pasangan, 3 memiliki 1 pasangan, 5 memiliki 1 pasangan, dan 7 memiliki 1 pasangan. Berarti ini dikatakan pemetaan. Untuk materi selanjutnya, saya persilakan untuk Faradila. Saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Nazifah, yaitu bagaimana cara membedakan pemetaan dan relasi. Dari diagram Cartesius di bawah ini, yang ada 3 ini, teman-teman bisa lihat. Dan tentukanlah mana yang merupakan pemetaan dan mana yang merupakan relasi. Kita masuk ke contoh pertama. Kita lihat dulu X-nya atau domainnya ini. 1 ada 1 titik, 2 ada 1, 2, 3, ada 3 titik, berarti sudah bisa dipastikan kalau ini itu bukan pemetaan. Kalau bukan pemetaan berarti masuknya di relasi. Sekarang contoh yang kedua, kita lihat 1 ada 1 titik, 2 ada 1 titik, 3 ada 1, 4 ada 1, 5 ada 1. Berarti sudah bisa dipastikan kalau ini merupakan pemetaan.
Sekarang contoh yang ketiga, sama juga caranya seperti itu. Yang satu ada 1 titik, 2 ada 1 titik, 3 ada 1, 2. Berarti sudah bisa dipastikan kalau ini bukan pemetaan. Kalau bukan pemetaan berarti masuknya ke relasi. Begitu. Selanjutnya, sama juga masih di membedakan pemetaan dan relasi. Dari diagram Cartesius di bawah ini juga berbeda. Kalau tadi ada titiknya dan mudah untuk dianalisis caranya bagaimana, tapi kalau ini sudah menggunakan grafik. Nah, caranya kita lihat dulu di X-nya, di garis yang dilewatinya ini, grafik yang dilewati ini, ada berapa ruang? 1, 2, 3, 1 semua ya yang dilewati ini ada 1 ruang semua. Ini, dan ini. Berarti ini adalah merupakan pemetaan. Sekarang contoh yang kedua, kita lihat juga di bagian X. Aku kok lupa. Selanjutnya, sama juga masih di membedakan pemetaan dan relasi, namun kali ini diagramnya atau grafiknya itu berbeda. Kalau tadi itu menggunakan titik yang mudah dipahami, kalau ini kita menggunakan grafik. Caranya masih sama, kita lihat dulu di X-nya. Nah, ini grafik yang dilalui, masih punya 1 ruang. Di sini 1 ke atas, di sini juga yang dilalui masih punya 1, ini 1, ke atas sini 1, 1, 1, berarti ini merupakan pemetaan. Yang kedua, caranya juga sama seperti tadi, kita lihat garis X, ke bawah ini, ke bawah itu dia punya 1 ruang, di bagian sini juga, bagian sini juga, ini ke atas juga 1, ini 1 juga, 1, 1, berarti merupakan pemetaan. Kalau yang ketiga ada grafiknya, bentuknya seperti ini. Kita juga lihat di garis X. Pada garis X ini, ke atas dia punya 1, tapi di bawah juga ada 1. Di ruang ini juga, di bawah ada 1, di atas juga ada 1. Di sini juga 1, berarti sudah bisa dipastikan kalau ini bukan merupakan pemetaan, tapi ini merupakan relasi. Sekarang yang contoh terakhir, sama juga caranya seperti tadi. Kita lihat di bagian X-nya ada 1 ruang, ini ada 1 ruang ke atas, ada 1 ruang, 1 ruang, 1 ruang. Nah, namun ini di bagian sini ada 2. Berarti ini bisa dipastikan juga kalau ini bukan pemetaan, tapi masuknya ke dalam relasi. Jadi seperti itu caranya membedakan pemetaan dan relasi kalau dilihat dari diagram Cartesius tadi. Contohnya ada 2. Sekarang kita lanjut. Nah, cara membedakan lagi masih sama. Membedakan pemetaan dan relasi. Namun sekarang dalam bentuk kalau yang ini cara membedakan pemetaan dan relasi melalui bentuk himpunan. Dari relasi-relasi di bawah ini, tentukanlah mana yang merupakan pemetaan dan mana yang merupakan relasi. Jadi teman-teman bisa lihat dulu angka yang di depan, misalnya untuk di nomor yang depan ini 1, yang ini 2, yang ini 3, ini 4. Tidak ada yang diulang. 1, 2, 3, 4. Berarti ini merupakan pemetaan. Yang kedua, kita lihat lagi depannya. 11,
11 lagi, 13. Nah, dari sini kita bisa lihat 11-nya diulang lagi, berarti ini bukan pemetaan. Kalau bukan pemetaan berarti masuknya ke relasi. Sekarang yang ketiga, kita lihat yang depan. Depan ini 1, yang ini 2, 3, 4, 5. Oke. Berarti pasti teman-teman bisa menjawab kalau ini adalah pemetaan. Ingat, kalian atau kita harus memastikan angka depannya ini sampai ke belakang, karena biasanya kita sudah memastikan yang ketiga, yang kelimanya diulang lagi. Jadi jangan sampai terkecoh. Ini juga contoh yang terakhir, kita lihat angka depannya 21 lagi. Berarti kalau seperti ini sudah jelas ya, sudah diulang berarti merupakan relasi, berarti bukan pemetaan. Nah, jadi begitu cara membedakan pemetaan dan relasi sesuai atau pada diagram Cartesius dan pada himpunan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dwi Rukmana Fitrianti. Kepadanya dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Soneha Faradila. Materi yang selanjutnya yaitu jumlah pemetaan yang dapat dibentuk. Karena pemetaan memiliki syarat tertentu, maka kita bisa melihat berapa banyak pemetaan yang bisa dibuat oleh dua buah himpunan yang saling berelasi. Mengapa demikian? Karena apabila suatu pemetaan tidak memiliki syarat tertentu, maka hasilnya nanti akan tanpa batas atau melalui batas. Oleh karena itu, suatu pemetaan harus memiliki syarat tertentu. Berikut ini ada diagram panah sebagai contoh untuk pemetaan. Kita melihat salah satu kemungkinan pemetaan dari himpunan S ke T, di mana sebetulnya masih banyak yang bisa dibuat dari himpunan tersebut. Untuk menentukan jumlah pemetaan yang bisa dibuat, tidak mungkin kita membuat semua kemungkinan. Maka kita akan menggunakan rumus jumlah pemetaan A ke B sama dengan NB pangkat NA. Dari himpunan diagram panah tersebut bisa dilihat jika anggota S adalah 4, yaitu 2, 3, 5, dan 7, sedangkan anggota T ada 5, yaitu 0, 3, 6, 9, dan 12. Untuk masukkan rumus pemetaan A ke B, maka S ke T sama dengan NT pangkat NS sama dengan NT terdiri dari 5 anggota, yaitu ditulis 5, NS 4, berarti 5 pangkat 4 sama dengan 625. Kemudian yang selanjutnya ada beberapa contoh soal dari pemetaan. Yang pertama, yaitu ada dua buah himpunan. A terdiri dari 5 anggota, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5, serta himpunan B terdiri dari 3 anggota, yaitu A, B, dan C. Tentukan jumlah pemetaan dari A ke B dan B ke A. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, maka kita menggunakan rumus yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, yaitu A ke B sama dengan NB pangkat NA. NB diketahui memiliki 3 anggota, sedangkan NA diketahui memiliki 5 anggota. Maka ditulis 3 pangkat 5, hasilnya adalah 243. Maka untuk pemetaan A ke B hasilnya adalah 243. Kemudian yang B ke A sama dengan NA pangkat NB. NB pangkat NA sama dengan NB 5 anggota dan NA 3 anggota. Oleh karena itu, dapat dihasilkan B ke A sama dengan 125. Soal yang berikutnya yaitu, diketahui NK sama dengan 3,
dan banyaknya pemetaan dari K ke L adalah 216. Tentukan NL dan berapa banyak pemetaan dari L ke K. Dari soal tersebut diketahui K ke L adalah 216. Oleh karena itu kita menggunakan rumus yang sebelumnya yaitu NL pangkat NK. Karena K ke L sudah diketahui 216, maka ditulis saja yaitu NL pangkat NK sama dengan 216. Di sini NK sudah diketahui yaitu 3, maka NL pangkat 3 sama dengan 216. Nah, untuk mencari hasil NL, kita menggunakan perakaran, yaitu menjadi akar 3 dari 216. Untuk mengetahui hasil tersebut bisa menggunakan pohon faktor. 216 dibagi 2 menjadi 108, 108 dibagi 2 menjadi 54, 54 dibagi 2 menjadi 27, 27 dibagi 3 sama dengan 9, 9 dibagi 3 sama dengan 3. Nah, dari pohon faktor tersebut dapat didapatkan hasil akar 3 dari 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Hasilnya adalah NL sama dengan 6. Kemudian soal yang selanjutnya adalah jika NA sama dengan 8, tentukan NB jika A jumlah pemetaan A ke B adalah 256 dan B jumlah pemetaan dari B ke A adalah 4096. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, maka dapat dijelaskan NA sudah diketahui yaitu 8. Maka untuk menjelaskan soal yang poin A, menggunakan rumus NB pangkat NA. Di sini diketahui pemetaan A ke B adalah 256, maka NB pangkat NA sama dengan 256. NA sudah diketahui yaitu 8, maka NB pangkat 8 sama dengan 256. NB sama dengan akar 8 dari 256. Hasilnya yaitu 2. Jadi, jumlah pemetaan A ke B apabila pemetaan tersebut 256 adalah hasilnya 2. Kemudian untuk yang poin B, jumlah pemetaan dari B ke A adalah 4096, maka kita menggunakan yang sudah diketahui yaitu NA sama dengan 8. Sedangkan pemetaan B ke A adalah 4096. Oleh karena itu rumusnya NA pangkat NB sama dengan 4096. NA sudah diketahui yaitu 8, maka 8 pangkat NB sama dengan 4096. 8 NB sama dengan 8 pangkat 4. Jadi NB sama dengan 4. Jadi hasilnya adalah NB sama dengan 4. Baik, untuk selanjutnya akan saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya, matematika adalah ilmu dasar yang mempelajari tentang suatu kuantitas, struktur, ruang, dan perubahan. Matematika dapat memberikan kemampuan yang berpikir logis dalam memecahkan masalah, memberikan keterampilan tinggi dalam berpikir kritis, sistematis, dan kreatif. Pada materi relasi dan fungsi menerapkan bagi para pembaca cara-cara penyajiannya baik fungsi maupun relasi, juga bentuk-bentuk fungsi. Relasi yakni menyatakan hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Sedangkan fungsi atau pemetaan yaitu relasi dari himpunan A ke himpunan B. Jika setiap anggota dari himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Baik, setelah melewati sesi pembukaan dan penyampaian materi, saatnya kita memasuki sesi penutup. Saya tutup kegiatan presentasi pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf.
Kami juga membutuhkan kritik dan saran dari Bapak dosen dan teman-teman semua. Sampai jumpa, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.